فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فيا معاشر الحاضرين رحمكم الله yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abah Mudrik, hafizahullah wara'ah wa mata'anallah bituli hayati syarifah. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh para ulama, para kiai, para sepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Begitu pula kepada sahib hadzal majlis, mudirul ma'had, akhina al-akh Syakirin hafizahullah wara'ah. Kita doakan semoga beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembangunan pondok pesantrennya, di dalam pendidikannya, pengajarannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada seluruh para murid-murid, santri dan santriwati, tulab wa talibat, semoga menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang taat kepada Allah, yang menjadi kebanggaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali saya telah menyampaikan di setiap pondok pesantren, di setiap lembaga, khususnya di pondok pesantren. Jadi saya ini Abah Mudrik diundang terkadang banyak di majelis-majelis, cuman banyak yang saya tolak. Tetapi kalau undangan di pondok pesantren, saya bingung nolaknya. Karena pondok pesantren ini lembaganya Nabi Muhammad. Karena pondok pesantren ini percetakan. Percetakan siapa? Percetakannya pewarisnya Nabi Muhammad. Karena mereka yang akan menjadi pewarisnya Nabi Muhammad, mereka ingin andil, ikut di dalam apa yang telah dikatakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerusnya para nabi. Mereka ingin mendapatkan bagian asbab, ingin mendapatkan kecintaan, ingin mendapatkan perhatian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka berusaha untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Sehingga mereka mencari lembaga, mencari pendidikan, mencari tempat di mana tempat tersebut adalah warisannya Nabi Muhammad. Makanya kami berat kalau diundang di suatu pondok pesantren, walaupun jauhnya bagaimanapun, marhaba, ahlan wa sahlan. Kemarin Abah Mudrik setelah haul 1 hari 2 hari, kami dipinta berangkat ke Samarinda. Itu dari Samarinda kita turun di Balikpapan, perjalanan 2 jam. Kemudian setelah 2 jam perjalanan lagi 1 jam, masuk ke pelosok. Tetapi bagaimana? Tidak lain, karena itu adalah pondok pesantren, pendidikannya Nabi Muhammad. Dan makanya jazakumullah khair, Abah Mudrik ini kita berterima kasih. Yang berterima kasih bukan saya, Allah dan Rasulullah yang menjadikan asbab tersebut sehingga Abah Mudrik dapat memberikan fasilitas kepada murid-muridnya pondok-pondok pesantren, membuka pondok pesantren, membuka lembaga, memperbanyak. Karena kita ini sudah berada di akhir zaman, zaman now, ya, zaman di akhir zaman,
yang dimana orang-orang semuanya sudah lupa dengan yang namanya pendidikan. Ternyata yang saya bisa lihat, pendidikan yang paling terbaik, pendidikan yang paling terkuat untuk keimanan, untuk Islam, untuk dakwah, mental, kehidupan, cara, akhlak, budi pekerti itu ada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren yang pertama kali ini ada metode pendidikan yang paling terindah, yang paling terbaik, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan yang mengajarkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu at-tarbiyah bil qudwah, yaitu pendidikan dengan panutan. Anda ingin menjadikan panutan di mana? Untuk mencari panutan ada di mana? Biasanya kalau di kampung itu ada pada sosok seorang kiai, ada pada sosok para ulama, sosok para habaib. Itu pun kita jarang bertemu, jarang melihat. Kadang-kadang di suatu pondok pesantren ketemu sama kiainya jarang ketemu. Makanya kita beruntung ini, mondok baik kepada para habaib atau bukan para habaib, tetapi yang sanad ilmunya bersambung kepada para habaib. Ini Kiai Mudrik bersama Habib Anis, sering ketemu dengan Habib Anis. Kiai Mudrik muasyarah, sering turun terjun kepada santrinya, bertemu dengan murid-muridnya, sehingga murid dapat melihat bagaimana harakat gerak-gerik daripada gurunya, yang dimana gurunya juga telah mengambil harakat qudwah daripada gurunya. Gurunya mengambil qudwah daripada gurunya, terus sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa Rasulullah SAW wa huwa matalaqan an zailil wujud, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung mengambil daripada malaikat Jibril, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad qudwah, panutan. Sampai-sampai kalau kita menelusuri Al-Qur'an, sedikit kalau tadi sudah banyak khutbah katanya, nasihat, mau'idhah yang sudah saya daurah deh. Saya buat daurah seminar. Jadi sedikit seminar saya ingin sampaikan bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat kesepakatan para ulama. Kemudian 114 surah, 30 juz. Dari 6.666 ini ada seorang profesor Dr. Wahbaz Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Di dalam mukaddimahnya indah sekali. Ini profesor doktor, memang subhanallah, beliau sudah menelaah, melihat dari kitab Mu'jamul Quran dari banyak para ulama. Ternyata di dalam Al-Quran dibagi-bagi, ada pembagian-pembagian dari 6.666 ayat tersebut. Di situ ada 1.000 ayat tentang perintah-perintah Allah. 1.000 ayat perintah Allah. Banyak perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti tentang haji, aqimus shalah tentang salat, atuz zakat tentang zakat. Kemudian kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam sirahnya di sini perintah-perintah Allah kadang-kadang berupa fi'il amr. Ada juga yang seperti fi'il madhi mabni majhul, kutiba 'alaikum, ya. Kemudian ada lagi walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini perintah ala haji. Jadi perintah Allah, nanti kita bisa mengikuti sial. Dari sialul kalam, ulama-ulama usul al-fiqh bisa melihat, oh ini ya dulu ala wujub, oh ini ya dulu ala sunnah, oh ini ya dulu ala istihbab. Ini urusannya ulama-ulama ahli usul. Tetapi kita bisa melihat di situ ada 1.000 ayat perintah-perintah Allah. Sudah berapa 1.000 ayat? Yang pertama al-amr, yang kedua an-nahyu, yaitu larangan-larangan. Contoh di dalam larangan Allah, wala taqrabuz zina. Ini berarti menunjukkan wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat. Berarti ini ya dulu ala tahrim, menunjukkan suatu hal yang haram. Ini larangan-larangan seperti ini, seperti larangan ayatul riba, kemudian ayatul qital, masalah pembunuhan, kemudian permasalahan ghibah, permasalahan kemudian
Yaqta ba'dukum ba'dha. Ini banyak ayat-ayat nahi dari Allah Subhanahu wa taala larangan. 1000 ayat. Sudah berapa? 2000 ayat. Abdullah, perhatikan ini. Santri. Sudah berapa? 2000. Kalau di situ ada perintah-perintah Allah, berarti di situ juga ada janji-janji Allah. Orang yang mengerjakan kebajikan, Allah akan membalas yang namanya surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman yang terbaik di surga. Wa yasqauna ka'san kana mizajuha zanjabila jannatu 'adnin. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kenikmatan janji-janji Allah. Janji-janji Allah namanya al-wa'du. Al-wa'du ini ada 1000 ayat. Sudah berapa? 3000 ayat. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah an-nahyu, berarti di situ ada al-wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak ancaman-ancaman dari Allah, seperti neraka jahanam, kemudian buat orang-orang munafikin fidarkil asfali minan nar, ada di keraknya api neraka. Ini diancam sama Allah. Orang yang berbuat zina, orang yang memakan riba, orang yang ghibah, ini semuanya ada ancaman-ancaman dari Allah di dalam Al-Quran. Ada 1000 ayat. Namanya Al-Wa'id. Sudah berapa? 4000. Jadi Al-Amru 1000, An-Nahyu 1000, Al-Wa'du 1000, Al-Wa'id 1000. Kemudian ada Al-Qasas wal Akhbar, yaitu cerita-cerita. Makanya di Al-Quran ini adalah bagian daripada ibrah, pelajaran bagi umat-umat terdahulu. Seperti di situ ada cerita para anbiya, Al-Qasas minal anbiya, mulai dari Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Zakaria, Sayyidah Maryam, ya, sampai di surat Maryam, surat Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Apa lagi? Kemudian di situ ada kaum Ad, kaum Tsamud. Ini Al-Qasas wal Akhbar. Ini ada 1000 ayat. Ada 1000 ayat. Nah, di dalam Qasas wal Akhbar ini juga yang terjadi di situ ada Al-Wa'du juga, ada Wa'id juga. Jadi ini 1000 ayat. Sudah berapa? 5000 ayat. Begitu juga terjadi cerita tentang Luqmanul Hakim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Ini banyak ayat-ayat yang bersangkutan dengan cerita-cerita orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Baik, sudah 5000. 1000 ayat lagi. Al-Amthal. Amthal siapa? Kita bisa mengambil pelajaran tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah mengajarkan qudwah, pendidikan tentang Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada kanjeng Nabi Muhammad suri tauladan yang harus ditiru. Kemudian dijadikan Nabi adalah bagian daripada perintah Allah. Kalau ada perintah Allah disudah tentang Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana dengan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Ini tentang Nabi Muhammad, akhlak kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini tentang Nabi Muhammad, tentang lisan daripada Nabi Muhammad. Ma zagal basaru wa ma tagha. Ini tentang Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Berarti Yasin di sini dengan adanya qarina daripada ayat tersebut menunjukkan Yasin ini adalah ismu Nabi. Kemudian Toha ma'anzalna al-Qur'ana litashqa, ayat untuk Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhina anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini untuk Nabi Muhammad. Kemudian surat An-Najm, Allah, berapa banyak? Ini ayat tentang Nabi Muhammad. Jadi ayat-ayat yang bersangkutan tentang Nabi Muhammad ini banyak. Ada 1000 ayat. Berapa sudah? 6.000. Nah, kemudian 500 ayat. Nah, ini Allah sayang sama umat Nabi Muhammad.
Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya terbelenggu. Mereka kesulitan, yaitu dengan syariat-syariat yang telah diberikan kepada Allah. Makanya terjadi ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj ketemu sama siapa? Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, saking senangnya ketemu Nabi Rasulullah SAW, Nabi Allah Musa, ini para nabi, mereka diberikan perjanjian. Para nabi diberi amanah oleh Allah, mereka untuk mengajarkan tentang hakikat Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Makanya di Taurat itu sifatnya Nabi Muhammad banyak, tentang akhlaknya Nabi Muhammad banyak, keimanan kepada Nabi Muhammad banyak. Cuma sama mereka orang-orang Yahudi, ini kebiasaannya orang-orang Yahudi, akidahnya tahrif wa taghyir. Mereka suka berubah-ubah, mereka suka mengurang-urangi, mereka suka menghilangkan, menghapus tentang hakikat Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Bahkan mereka berbohong dan kedoknya mereka dibuka di dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah menarik mereka orang-orang Yahudi. Ini Nabi Allah Musa mengajarkan, dia rindu kepada Nabi Muhammad, dia cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena di situ banyak cerita-cerita tentang Rasulullah dan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan beliau berkeinginan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya la tansurunnah. Ya, makanya mereka akan menolong Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Allah Musa ini ketemu sama Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, ketika Mi'raj kepada Allah. Apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat 50 waktu. Oh, jangan kebanyakan. Umatku aja nggak mampu, apalagi umat jenengan ya Rasulullah. Umatku ini badannya besar-besar, badannya kuat-kuat, umurnya panjang. Beda dengan umat Nabi Muhammad, umurnya pendek, 60-70 tahun siap-siap, 80 tahun alhamdulillah, 90 tahun panjang umur, 100 tahun panjang banget umurnya. Padahal ini Muammar. Nah, umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, umurnya sedikit, tetapi pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Umurnya pendek, pahalanya berlipat-lipat ganda. Ini keberkahan dari Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Allah Musa, tolong kurangin sedikit, minta sama Allah. Kurangin dah. Akhirnya kembali kepada Allah, dikurangi 5. Kembali lagi kepada Nabi Allah Musa, ya dikurangi 5, jadi 45 waktu. Wow, masih kebanyakan. Balik lagi sampai 9 kali. Ternyata itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Katanya para ulama, ini Habib Anis mengatakan, para habaib mengatakan, kemudian Habib Ali Al-Habsyi juga mengatakan bahwasanya sir Nabi Allah Musa alaihissalam minta sama Allah berkali-kali, karena Nabi Allah Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, tidak diizinkan. Lantaran kau tidak akan bisa bertemu dengan aku. Tapi Nabi Muhammad diangkat, diutus, diantarkan, dijemput, kendaraan, kemudian jenderalnya, para malaikat dikirimkan untuk Nabi Muhammad, menjadi gaetnya Nabi Muhammad. Ini mulia sekali Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika Nabi Allah Musa AS bertemu dengan Nabi Muhammad, ketika sebelum berangkat sudah ketemu. Berangkat ketemu dengan Allah, kembali ketemu lagi sama Nabi Allah Musa. Dijegat sama Nabi Allah, mau ketemu nih, habis ketemu Allah. Anak juga mau ketemu Allah nggak bisa. Ini ketemu langsung. Ini jangankan bertemu dengan Allah. Kita aja di sini, guru kita berangkat ke kota Makkah ketemu Sayyid Muhammad. Pulang kita cium tangan yang mana? Bekas tangan jenengan waktu cium tangan sama Sayyid Muhammad. Itu ketemu guru. Bagaimana dengan guru jenengan? Orang yang pulang haji itu baru pulang dari Mekah haji sudah kita muliakan, kita hormati. Mukanya bersinar, mukanya terang orang pulang dari haji. Betul? Apalagi Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah. Itu Nabi Allah Musa bernikmati dengan nurnya Allah. Nur ala nur. Allah, cahaya di atas cahaya. Udah balik lagi ketemu dengan Allah, balik lagi bertambah lagi cahayanya.
minta lagi, balik lagi, kembali lagi kepada Allah, batunya cahaya tambah banyak. Itu maka Allah, Nabi Allah Musa saking senang sama Nabi Muhammad. Itu seandainya kalau Rasulullah nggak mau balik lagi, itu kalau Rasulullah nggak malu balik lagi sama Allah terus, mungkin nggak ada sholat. Tapi karena Nabi Muhammad sudah cukup 5 waktu, sudah cukup 5 waktu. Subhanallah, ya sudah, kalau 5 waktu itu sama Nabi Allah Musa sampai dikatakan fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umat kamu ini tidak mampu katanya. Tapi kata Rasulullah, sudah, ini cukup, sudah. Turun. Ini dia Nabi Muhammad. Rasulullah mulia. Makanya di sini Allah memberikan keringanan untuk umat Nabi Muhammad, dikasih ahkamul Quran, hukum-hukum di dalam Al-Quran yang sangat ringan. Kalau ada kewajiban, di situ ada dispensasi. Umpamanya orang ketika sholat, ini sholat wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk. Kalau nggak duduk, tiduran. Kalau nggak tiduran, telentang. Kalau nggak telentang, ya sudah, pakai harokat tangan sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak bisa juga pakai lirikan mata. Oh, masih nggak bisa juga pakai hati. Kalau nggak bisa juga saya yang sholatin. Jadi ini keringan. Kemudian orang yang berwudu, umpamanya ini nggak bisa, dingin, dia sakit, oh boleh digantikan dengan tayamum. Ini sangat mudah sekali. Orang yang musafir, perjalanan jauh, sholatnya repot, Masya Allah bisa dijamak, ya, digabung sholatnya, bahkan bisa dikosor. Ini adalah keringanan. Setiap suatu kewajiban pasti ada keringanan. Ini namanya ahkamul Quran. Di dalam Al-Quran, ahkamul Quran gak banyak, cuma 500 ayat. Makanya ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali Sobuni di dalam kitabnya Ayatul Ahkam atau Rawail Bayan. Beliau mengumpulkan 500 ayat, kemudian ditafsiri oleh beliau dengan dirasahnya beliau. Jamil, banyak. Kemudian ada ulama Ibnu Ashur juga menyarahkan 3 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Ini banyak. 500 ayat ahkamul Quran. Sudah berapa? Lupa. 6.500. Nah, 100 ayat Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berdoa. Ada doa-doa. Makanya kita ketika baca Al-Quran di situ nanti ada banyak doa. Ketika lagi doa kita berdoa minta sama Allah, angkat tangannya. Ya, ketika kita beri perlindungan, na'udzubillah min dzalik, berdoa juga minta sama Allah. Makanya ada para ulama-ulama bikin membuat namanya Yasin Fadilah. Ada apa Yasin Fadilah? Karena Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran, ada yang bersangkutan doa berdoa, ada yang bersangkutan dengan ancaman berikan yasta'idillah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ namanya Yasin Fadilah. Ya. Jangan sampai ngikutin sama orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang baru impor. Yasin Fadilah bid'ah katanya. Waduh, ini dari mana Yasin Fadilah bid'ah? Ini yang melakukan, yang melaksanakan adalah Nabi, cuman bentuknya menyusun para ulama. Jadi para ulama ini tidak lain mengikuti Nabi, mengikuti perjalanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam doa ini gak banyak. Di dalam Al-Quran ada 100 ayat. Contoh yang paling gampang, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi zidni ilman. Ayat bukan? Ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa lagi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa lagi? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Apa lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Apa lagi? Ada enggak ayat lagi yang hafal Quran? Apa lagi ayat-ayat yang bersangkutan doa? Ayat santri murid. Ini kebetulan lagi hataman Quran ini. Hah? Apa lagi? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Masyaallah, Pak, ini Pak minum bahwa dari saya, Pak. Allah, jangan sudah bisa jawab. Apa lagi, Pak? Ada lagi tak? Hah? Apa lagi? Hah? Oh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
antal wahhab. Apa lagi? Hah? Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa lagi? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apa lagi? Rabbana atina. Na'am. Apa lagi? Banyak. Apa lagi? Ayo. Rabbi ja'alni muqimas salah. Apa lagi? Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhirnya makhraja sidqin. Apa lagi? Oh banyak. Ternyata di Al-Quran ada 100 ayat. Sudah berapa? 6.600. Jadi tolong yang namanya santri apalin. Ya ini mi'atu ayat fi du'a. Mi'atu du'a fil Quran. Ada 100 ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya doa. Hafalin. Ini jangan nggak sampai hafal. Banyak. Sudah banyak di mana-mana ditulis. Kalau nggak bertanya-tanya sama Mbah Google. Sekarang sudah banyak Al-Fatihah ila Syekh Mbah Google. Waduh. Kenapa? Kok baca Karena Pak pernah pada suatu saat saya cari kalimat itu sulitnya bukan main. Itu saya cari di kamus nggak dapat. Itu cari di Lisanul Arab 15 jilid nggak dapat. Kemudian saya cari di Sihah nggak dapat. Sihah ini 15 jilid. Kemudian ada kitab Al-Qamus. Kemudian saya cari nggak dapat di Syarahin Tajul Arus sama Murtadha Zabidi 18 jilid nggak ketemu juga. Saya ketik sama Google, langsung ketemu, langsung Al-Fatihah Mbak Google. Ini Mas, ini sekali-sekali, jangan sering-sering. Sekarang kan anak-anak sekarang nih pada bangga nih, dikit-dikit Google, dikit-dikit, entar deh, jangan sering-sering Mbak Google. Takut ketemu nanti syaitan iblis dajjal. Kenapa kalau syaitan iblis dajjal? Nanya nanti masalah asma wa sifat disebutkan haram, bid'ah, salah. Ayo, nanya masalah hukum maulid di Google. Ya udah ketemunya mereka, ketemunya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau ada permasalahan tanya sama kiai, tanya sama ustaz, sama syekh yang ilmunya nyambung, yang ilmunya bersanad sampai kepada Nabi Muhammad. Jangan yang ilmunya putus. Nanya sama orang yang ilmunya putus, yang nyambung, sama orang yang diusir sama gurunya, yang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ketemunya syaitan, ketemunya iblis. Sekalian deh kalau memang ini mau ngomong sekalian. Betul Pak? Ini sanadnya orang-orang yang putus semuanya. Kemudian Nabi Muhammad sudah menyabdakan tentang mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan banyak tentang mereka, sifat-sifatnya mereka. Na'udzubillah min dzalik, yang suka membid'ah-bid'ahkan. Dulu sudah ada, sudah diusir sama Sayyidina Ali, sudah diusir sama sahabat. Mereka orang-orang Khawarij. Kalau dikatakan sekarang namanya Khawarij al-Asr, yaitu Khawarij dengan bentuk di zaman sekarang banyak sudah. Hati-hati, makanya kalau mengaji tadi kata Ustaz Mudrik, hati-hati. Inna hadzal ilma din fanduru amma ta'khudhu dinakum. Ilmu itu agama, kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah jalur. Lihat sanad ilmunya nyambung tidak? Ya, alhamdulillah di sini para kiai-kiai di Jawa semuanya ilmunya nyambung. Dengan siapa? Umpamanya yang Nahdiyinnya nyambung sama Mbah Hasyim Asy'ari. Nyambung lagi ke Sayyid Bakri Syato, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian tadi nyambung lagi kami ini nyambung semua sama Kiai Muslim Meranggen. Kiai Muslim Meranggen siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama besar, seorang wali, seorang soleh, muammar. Gak taunya beliau belajar sama siapa? Belajar sama Ibu Ahmad bin Abdullah bin Talib atau Syekh Musafuro. Wah, berkah banget. Dan beliau juga yang mensyarahkan kitab Nurul Burhani, syarah daripada Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang disusun oleh siapa? Sayyid Ja'far bin Hasan bin Al-Qadim Al-Barzanji.
Makanya Maulid Barzanji booming di Jawa. Dulu Maulid Barzanji banyak karena banyak ulama-ulama Jawa belajar di kota Mekah. Dulu di kota Mekah ada dua maulid yang terkenal. Maulid Ad-Daiba lebih dahulu, kemudian Maulid Al-Barzanji. Maulid Daiba banyak dipakai di Yaman, di Hadramaut, di Syam. Kemudian baru datang Sayyidina Imam Sayyid Ja'far bin Hasan Abdul Karim Al-Barzanji tinggal di kota Madinah. Beliau membumingkan di Madinah dan banyak orang-orang kota Madinah yang menggunakan Maulid Barzanji, sehingga banyak ulama-ulama Indonesia yang belajar mondok di kota Mekah, bahkan sampai ke Cantol di Mekah, nggak pulang-pulang. Oh banyak ulama-ulama produksi Indonesia ini banyak. Contohnya Syekh Yasin Padani, ini ulama Jawa orang Padang, tinggal di kota Mekah, duduk di kota Mekah, jadi ulama besar di kota Mekah. Kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi, beliau sudah jadi kiai, berangkat ke kota Mekah, belajar menyantri, mondok sama Syekh Bakri Syoto sama Syekh Ahmad Zaidi Dahlan. Akhirnya tinggal di kota Mekah, ulama Mekah dan banyak ulama-ulama ahli hadis belajar sama Syekh Mahfud Termas. Oh banyak Syekh Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Hashim Asy'ari. Terus ada lagi ulama-ulama Jawa yang nggak pernah keluar negeri. Siapa contohnya? Kiai Ihsan Jampes Al-Qadiri, pengarang kitab Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Ternyata banyak produk-produk Jawa yang nggak pernah keluar negeri tapi juga hebat. Kita nggak usah jauh-jauh deh produk Jawa. Kiai Mudrik pernah keluar negeri belajar? Nggak pernah. Tapi lihat, murid-muridnya semuanya punya pondok, murid-muridnya punya santri. Bahkan murid-muridnya yang punya pesantren, yang pada belajar, ada yang jadi dai, ada yang buka TPQ. Alhamdulillah, ternyata produk Jawa juga banyak. Ambil keberkahannya. Ya. Makanya kalau di dalam menuntut ilmu harus yakin dengan guru, harus yakin dengan syekh, harus yakin dengan ustadz. Saya sering cerita, kemarin saya dapat cerita lagi di buku, subhanallah, ada seorang santri karena memiliki keyakinan dengan guru sampai melebihi dari segala-galanya. Itu murid lagi nyapu, ini murid lagi nyapu. Biasa kalau murid santri khidmah, mengabdi. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu bita'allum, ilmu itu harus dengan belajar. Jangan sekali-kali baca dalam mahfuzat al-ilmu nurun, ilmu itu nurunin. Waduh, ini salah itu. Ilmu nurun itu ilmu cahaya, bukan ilmu nurunin. Hatta bapaknya kiai, bapaknya ulama, bapaknya wali, hatta bapaknya nabi, kalau nggak belajar tetap aja nggak bakal jadi orang alim. Kalau mau jadi orang alim harus belajar. Orang mau menuntut ilmu harus belajar, harus duduk, nyantri, mondok, terserah mau nyantri mau mondok, yang penting kejar para ulama, duduk sama ulama, belajar menuntut ilmu. Al ilmu bita'allum, ilmu harus dengan belajar. Kemudian al barakatu bil khidmah, yaitu kalau mau berkah khidmah, mengabdi banyak bentuknya. Caranya bagaimana? Ambil hatinya guru, taati, hormati. Kemudian bagaimana senangi hati guru, bersihkan kamar mandinya, cucikan bajunya, pijitin, kemudian noto sendal, nyapu, kalau ada kotoran ambil. Ini kan jenengnya pondok bersih, nyaman, senang. Makanya kalau mau mondok, jangan dianggap ini pondok tempat belajar terus pulang. Jangan. Ini pondok bukan tempatnya Ustaz Syakirin, bukan tempat Ustaz Mudrik. Ini mondok tempatnya siapa? Tempat Nabi Muhammad. Makanya perhatikan lembaganya Nabi Muhammad. Kita khidmat sama Nabi Muhammad di lembaganya Nabi Muhammad. Biar apa? Biar berkah di tempatnya Nabi Muhammad. Karena ini tempat warisannya Nabi Muhammad. Perhatikan tempat tersebut. Dulu kita yang namanya mondok, itu yang namanya ngecor, nggak pakai tukang, nggak pakai truk molen. Siapa yang ngangkat? Kita sendiri, murid, santri. Jenengan Habib nggak ada urusan. Ngangkat semua para habaib dulu, teman-teman kita semuanya para habaib ikut ngecor.
Makanya guru, udah nggak usah pakai molon-molon, udah anak santri aja kiai. Kami aja yang pecor. Iya, nyangkul, ngepel, nyiram. Katanya orang yang nyinyum gitu. Iya, nyapu, nyiram. Kemudian apa lagi? Nyuci, ngecor sekalian ditambahin. Semuanya, mijitin juga, nyupir juga, bersihin mobil juga. Jadi satpam. Halo. Makanya saya bingung kalau pesantren itu ada OB. Ini pesantren ada OB ngapain? Rugi. Seharusnya murid yang jadi OB-nya. Iya betul. Mau ngambil berkah jadi OB, nggak apa-apa. Dulu kerjaannya pembantu kita kerjain. Kita di Mekah dulu Pak, Kiai Mudrik. Itu saya motong bawang juga. Motong bawang, kemudian kena iris. Biasa sudah. Kebakar, oh biasa. Goreng biasa. Nyapu biasa. Mijitin, diomelin, dicaci maki, dipukul, wah biasa. Benernya aja salah, apalagi salah. Itu yang namanya mondok, begitu nikmatnya tuh. Pulang Allah, dapat berkahnya guru raja dengan mau apa aja dunia di tangannya antum. Karena sudah dapat berkah. Berkahnya di mana? Khidmah. Ini murid tahu khidmah Nabi. Nyapu, lagi nyapu. Ketika nyapu, datang Nabiullah Khidir. Kenal Nabiullah Khidir? Di mana? Di Al-Quran. Betul gak? Nabiullah Khidir ada. Orang semua pada ngambil keberkahan Nabiullah Khidir. Oh, nyari-nyari Nabiullah Khidir. Kalau saya nggak mau nyari Nabiullah Khidir, cukup dengan ustaz saya, Syekhi, Ustazi. Ini Nabiullah Khidir datang. Dia tegur, ya waladi. Ahlan sahlan. Ini murid tahu. Tahu siapa saya? Tahu. Jenengan Abdul Abbas. Jenengan Malkan. Jenengan Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir. Diperiksa benar Nabiullah Khidir. Tanda tangannya Nabiullah Khidir. Tetap dia nyapu. Bingung Nabiullah Khidir. Ini anak nyapu aja nunggu saya. Saya kan Nabi Khidir. Maksud terus nyapu. Ya waladi. Nggak mau ngambil berkah dari saya. Nggak mau minta doa. Apa kata murid? Yakfini ustadi wa syekhi. Cukup guru saya. Cukup ustaz saya. Karena guru saya ini syekhi wa ustadi al-muassil al-wudu ila Rasulullah. Dia yang mengajarkan saya kenal Allah dan kenal Nabi dan kenal jenengan. Dan beliau sangat ilmu bersambung sampai Nabi Muhammad. Beliau warisnya pewaris para Nabi. Subhanallah. Nih murid. Kemudian pernah pada suatu saat saya sering cerita di tempat Kiai Mudrik sering sampaikan. Kenal Syekh Ali Baras. Ini kita kalau lagi baca ratib Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Imam Gud bil Anfas Munur bin Bras Sayyidina Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Habib Al-Atas wa Syekh Ali Baras. Betul? Ini Syekh Ali Baras nggak pernah ketinggalan. Tahu Syekh Ali Baras? Syekh Ali Baras ini tukang sapu. Syekh Ali Baras ini tukang mijitin, tukang nyuci bajunya Habib, tukang nimba. Tahu nimba? Kalau sekarang enak, tinggal anak santri gampang. Nggak ada yang namanya nimba sekarang. Tinggal pencet tet keluar sanyo. Dulu enggak nimba dulu. Bangun jam 3 nimba. Waduh, menuhin kulah. Tuh. Menuhin kula, tanya Kiai Mudrik. Udah menuhin kula, turun ke kali lagi. Iya bener. Karena sekarang kan enggak, tinggal pencet tek sanjo keluar. Iya, nggak ada airnya kering ngadu. Mbak, airnya nggak ada. Ya, baru air nggak ada, nangis. Minta pulang. Ya, ini sih bukan anak pondok, katanya orang cemen. Baru diomelin Mbak, Ustadz galak. Ya. Dulu kita mondok, itu yang namanya kena rotan dipukul sama guru. Kena rotan sama guru, itu sudah biasa. Itu keluar, izin, terlambat, 5 menit dipukul. Gak banyak, 10 kali dipukul pakai rotan.
Itu 10 kali pakai rotan masih sedikit. Ada yang dapat 50 kali dipukul. Ada yang sarot kabur, nggak pulang, baru pulang digundul, dibotak, dipukul 150 kali. Dulu kita kalau jadi pengurus, itu Pak Yai, satu menteri kita kalau jadi pengurus, itu rotan kadang-kadang sehari 2 kali rusak. Buat apa? Mukulin murid, mukulin santri. Sekarang hak asasi. Gimana mau jadi anak-anak sekarang? Udah gitu orang tuanya ngadu lagi ke polisi. Nah, katanya dulu kita di Mekah dipukulnya bukan pakai rotan, pakai tongkat. Darbul Habib Zabir. Allah, pukulan guru tuh bagaikan kis-kis nikmat. Allah, dipukul sama guru tuh senangnya bukan main. Pernah saya ngapalin Quran. Itu kadang-kadang kita kalau ngapalin Quran, kadang-kadang repotnya bukan main. Gak tahu kenapa itu, mungkin makan subhat kali itu. Naudzubillah min dzalik. Itu kita lagi ngapal biasanya dapat 3 lembar, ini 2 lembar aja sulitnya bukan main. Kadang 1 lembar sulitnya bukan main. Namanya anak-anak kita belajar begitu. Ngafal alfiyah begitu juga. 10 bait sekali duduk itu sulitnya bukan main. Pernah ngapal 10 bait 1 jam, cepat hebat. Berdiri lupa. Ngafal alfiyah itu biasa anak-anak pondok sudah. Gimana caranya? Subhanallah. Itu saya lagi nyapu. Itu guru saya lewat. Kangennya mau dipukul sama guru. Kali aja ada berkahnya. Itu subhanallah, Syekh Muhammad lewat. Langsung dipukul. Dipukul tempat yang sensitif di sini, Pak. Biasanya orang kalau dipukul sini ke otak. Itu saya sampai nyusruk. Subhanallah. Habis dipukul, ya Allah abunya. Terus nyapu. Itu malam saya ngapalin subhanallah. Sekali duduk 4 lembar. Ini pukulan guru. Makanya kalau dipukul sama Kiai Mudrik, ahlan salam. Dipukul sama Ustaz Syakirin, alhamdulillah. Terima Pak. Ini ada wali santri ya? Banyak. Alhamdulillah. Inilah, makanya kalau anak pondok Pak, anaknya disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh nyuci, nggak apa-apa, berkah. Bersihin kamar mandi, nggak apa-apa, berkah. Sampai ada ulama mengatakan al-barakatu fil hammam, katanya. Keberkahan ada di kamar mandi. Karena nyuci kulah, nyuci kamar mandi. Dulu Pak, kita Pak bersihin emas itu biasa. Itu WC, tahu WC? Oh itu yang sudah udah macam-macam, sudah emasnya banyak di sini. Itu biasa kita bersihin. Untuk apa? Melatih hati. Makanya di Al-Quran disebutnya yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu setelah khidmah, setelah mengabdi dapat ilmu laduni nanti. Ada kalau mau dapat ilmu laduni digampangin belajar, mau berkah khidmah yang banyak. Makanya Pak, banyak teman-teman kita ini kerjaannya di pondok nyapu, kerjaannya di pondok ngepel, nggak belajar. Subhanallah, pulang santrinya banyak, muridnya banyak. Ada lagi 1 orang ini ketemu sama Abu ya, dia tukang ngepel, ketemunya di Brunei. Dia mijitin Abu ya, saking senangnya sama Abu ya, lihat Abu ya ini ganteng, besar, masya Allah, imam. Dia cuma bisa ngomong, Abu ya anak Mekah. Gak bisa ngomong bahasa Arab. Abu ya anak Mekah, udah. Akhirnya sama Abu ya dikasih wirid Mekah. Banyak yang Mekah. Subhanallah, sama Abu ya diberangkatin di Mekah. Itu di Mekah, gak bisa bahasa Arab. Sama Abu ya disuruh belajar jadi supir. Nyupir. Pernah disuruh beli enak. Disuruh beli min. Beli min biasanya min itu buat minuman dicampurin buat teh. Salah beli, dibeli kangkung. Allah, bodohnya orang sudah. Udah paling bodoh sudah. Waduh, itu Pak, saya mondok di sana baru 1 tahun. Itu kelasnya di bawah saya 3 tahun. Di bawah 3 kelas sama saya. Itu akhir hidup saya mau ngaji sama jenengan gitu. Ini anak kalau belajar A, belajar B, belajar C, A-nya lupa.
sudah. Tapi subhanallah, yang namanya khidmah, mengabdi semangat belajar. Dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia semangat. Udah umurnya udah tua, berangkat umur 30. Berangkat umur 30 baru belajar. Pulang umur 45. 15 tahun. Itu tiap hari diomelin sama abu ya, disuruh sama anak-anak, sama habaib. Wallah, khidmah sama abu, khidmah juga sama kita. Ada yang suruh, pijitin nih. Ngomong aja kita suruh pijitin dulu. Wah khair, muhibbin. Allahumma shalli Muhammad. Subhanallah. Akhirnya dia ngaji baca kitab. Mulai dari baca kitabnya ngaco sampai benar. Wallah, masya Allah. Sampai dibaca imam. Itu kadang-kadang dia saking kepengennya belajar. Beb, tolong Beb, saya nanti pulang takut disuruh ceramah, bikinin teks ceramah. Oh iya, bikinin teks ceramah. Nanti dia teriak-teriakan di mana? Di bedroom, atau bedroom di bawah tanah. Jadi kita tambah punya inian, punya gudang tempat kitab-kitab. Itu saya sering bersihkan kitab-kitab di situ di bawah tanah, gede. Dari sini sampai rumah paling belakang, itu gudang-gudangnya Abu, itu kitab yang mau dibagi-bagikan. Itu anak di bawah, masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada orang, sendirian aja dia. Anda bilang, nih ngapain ya anak di bawah? Teriak-teriakan, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, pede. Wah, masya Allah, di bawah dia itu sendirian. Kadang-kadang gelap-gelapan dibaca, subhanallah. Belajar bahasa Arab, ya Allah, akhirnya saya ajarin bahasa Arab. Tahu belajar bahasa Arab? Saya ajarin muhawarah. Muhawarah ini belajar Pondok Bangil. Saya bawa ke Mekah nih, belajar sama saya. Subhanallah. Pulang, dibilang sama Abu ya ridho, sayang. Namanya Salamah. Tadi namanya Selamat. Inti jangan Selamat, namanya Salamah. Nanti kalau sudah pulang, inti bikin namanya Pondok Ma'hadus Salam. Subhanallah, dia pulang ditangguh, masya Allah sama ulama. Allah ngomongnya aja bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Orang Cilacap. Sekarang punya pesantren gede, pesantrennya besar. Ini dari mana? Khidmah, ngabdi, keikhlasan. Makanya mengabdi ini bisa menyuci hati, membersihkan hati. Kemudian al-manfaatu bi-ta'ah. Mau manfaat ilmunya, taat sama guru, sama syekh, sama ustaz. Masya Allah. Ada Syekh Ali Baros, tukang pijit. Pernah lagi mijitin Habib Umar. Setelah mijitin Habib Umar, nggak taunya datang. Ini murid-murid lagi pada ngaji. Datang Nabiullah Khidir, di sebelah, dimuliakan, dihormati. Akhirnya Nabiullah Khidir pulang. Murid-murid tanya, ya Habib siapa ini? Kok antum hormatin, muliakan sampai seperti itu? Ada Nabiullah Khidir. Wah, pada ngejar semuanya. Ambil berkah Nabiullah Khidir. Syekh Ali Baros masih tetap mijitin, nggak berubah. Habib Umar tanya, Ali, ente nggak ngejar kayak teman-teman ente? Kejar Nabiullah Khidir? Lah, aku tidak melihat Nabiullah Khidir, tetapi aku melihat kepada siapa Nabiullah Khidir datang. Kepada engkau ya Habib, kepada engkau ya Habib, engkau muwassili wa wasilati ilallah wa ila Rasulillah. Engkau perantara aku dengan Allah dan Rasulullah. Engkau sama Allah. Akhirnya kata Habib Umar, ya Ali, khud kitab Bidayatul Hidayah. Ambil kitab Bidayatul Hidayah, suruh baca. Syekh Ali Baros, saya nggak bisa baca. Iqra. Mana diqra? Saya nggak bisa baca. Iqra. Akhirnya dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun kada qalahu Imam Al-Ghazali fil muqaddimah. Cukup, nggak usah diterusin. Ayo pulang, boyong. Langsung boyong. Suruh pulang ke kampungnya, ke Khuraibah. Itu pulang ke kampung, subhanallah, dia bisa ngajar, dia menyampaikan, dia punya ilmu. Bahkan anak-anaknya Habib Umar belajar mondok nyantri sama beliau. Akhirnya Habib Umar memerintahkan, dulu di zaman itu ada Syarul Hikam di Ibn Abbad. Hikam yang paling terkenal punyanya Ibn Abbad, sering dibaca sama ulama-ulama Jawa, Syafi'i. Akhirnya kata Habib Umar, ya Ali, isyrah al-Hikam Ibn Atha'illah Sakandari. Disuruh ngarang kitab mensyarahkan Hikam Ibn Atha'illah Sakandari. Allah,
Itu kitab dicetak sama ulama-ulama banyak. Lihat Syekh Ali Baros, sudah alim, kaya, punya ilmu, wali, ngarang kitab lagi. Allah. Ini dari mana berkah? Pernah terjadilah Habib Hussein. Ini Habib Hussein, kakaknya Habib Ali Habsyi. Saya Maulid Hussein bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau Habib Ali Habsyi tinggal di Hadramaut di Sewun, Al-Habib Hussein menduduki kedudukan Abahi Mufti. Karena Habib Muhammad Mufti, Habib Hussein Mufti, alim, alama, haibah, wibawa Habib Hussein. Orang kalau duduk di depan Habib Hussein nunduk semuanya. Karena kewibawaan Al-Habib ada. Tinggal di kota Ma'abna, Mekah. Di Arafah, subhanallah, beliau ini alim, alama, imam. Datang Nabi Allah Khidir, duduk sebelahnya. Di Arafah. Ya. Akhirnya minum. Nabi Allah Khidir dikasih air. Kemudian ini Habib diminum juga sama Habib. Ini Habib pinter, alim. Minum. Akhirnya ditanya, Habib ini siapa? Kata Nabi Allah Khidir tadi yang datang. Dikejar mah, mana itu? Sini. Duduk. Jangan pergi. Sini. Ada apa yang dikejar Nabi Allah Khidir? Kata beliau, ya ikhwan, ya auladi, undur ila man ata ilayya. Datang kepada siapa? Datang saya. Yakfini. Cukupi aku. Syukur Habib Hussein. Ngikutin siapa? Syukur kita dengan ulama-ulama terdahulu. Makanya kita di Mekah dulu. Di Mekah ya Habib, ya Syekh Mudrik. Itu kita tetap di hadapan Syekh Muhammad. Mau hati siapa yang datang tetap sama beliau fokus. Sama guru. Al-i'tiqad, keyakinan. Walaupun udah ulama, ada mufti, ada imam, siapapun, fokus kepada guru. Walaupun gurunya siapa? Nabi Allah Khidir aja tidak dihiraukan, apalagi yang lain. Betul? Ini dia. Makanya ini keberkahan. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada tadi daurahnya lagi sudah. Sudah berapa tadi? 6.000? 6.500. 6.600 sama 100 tadi ya. Nah, 66 ayat nasikh wal mansukh. Yaitu nasikh wal mansukh, yaitu ayat yang hukumnya diturunkan oleh Allah kemudian diperbaharui, dihapus hukumnya, diperbaharui dengan ayat yang baru. Ini banyak ayat-ayat nasikh wal mansukh, itu cuma 66 ayat, sudah jumlahnya 6.666 ayat. Nanti kalau mau itila lagi, cari di kitab Wahbaz Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir. Anda bisa cari di sana. Jadi masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita kali ini di dalam talabatul ilm, ambillah 3 hal. Al-ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar, al-barakatu bil khidmah, wal manfaatu bit ta'ah. Jadi kalau mau berhasil seperti ini. Is'alil mujarrib wala tas'alil tabib. Tanya sama orang-orang yang berpengalaman. Jangan tanya sama dokter. Kalau tanya sama dokter cuma dikasih resep. Tapi kalau ditanya sama orang berpengalaman, dikasih resep, diajarkan, kemudian diarahkan, dididik, kemudian dikasih caranya, metodenya. Ini orang-orang mujarrib. Karena mereka sudah mengetahui, sudah berpengalaman. Tanya para ulama-ulama. Mulai dari Sabang sampai Merauke yang punya pesantrennya banyak, yang muridnya 15.000, yang muridnya 100.000, yang muridnya banyak. Dari mana mereka? Mereka mengatakan, alhamdulillah Beb, saya berkahnya guru saya, berkahnya syekhi, berkahnya ustadi, berkahnya Habib Fulan, doanya Habib Fulan, saya khidmah, saya mengabdi. Subhanallah, berkah. Ngambil berkah. Baik kepada para ulama atau kepada para habaib-habaib yang dimana mereka yang mendapatkan magamen, yakni al-ilmu dirasah wal ilmu al-wirasah. Maksudnya wirasah, warasat al-ilm dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua santri yang belajar di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebajikan, menjadi santri-santri yang barakah, santri-santri yang soleh dan soleha, keluar dari pondok pesantren kecuali sudah menjadi seorang ulama amilin, menjadi hufadzul Quran al-Karim, menjadi qurra wal mufassirin, menjadi orang-orang yang diberikan
kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.